Udah bisa kok, Bu. Ya, terima kasih Gilan. Baik, kalau gitu kita akan bahas tes awalnya. Saya harus screen sharing dulu ya. Salah. Bukan yang ini harusnya ya. Gimana caranya? Nah, ini dia. Oke, jadi kalau tes awal yang tampilnya kan 10 soal ya, tapi di sini ada beberapa soal yang sebetulnya diacak gitu. Dapatnya acak. Oke, kita lihat satu persatu karena saya nggak tahu siapa kebagian apa. Kita preview satu-satu. Oke, ya. Nah, pada soal yang pertama, ini semua soal pada tes awal ini bentuknya memilih apakah pernyataan yang diberikan ini benar atau salah. Oke, yang pertama, anti turunan dari fungsi sin X adalah negatif cos X. Betul nggak? Ini mungkin sudah dipelajari juga ya waktu SMA. Cara lain untuk ngeceknya adalah kita tinggal turunkan aja apakah turunan dari min cos X adalah sin X. Harusnya iya ya. Kenapa? Karena turunan cos X itu kan min sin X. Sehingga kalau min cos X, turunannya adalah min dari min sin X. Jadinya positif sin X. Jadi harusnya sih ini jawaban yang benar. Maksudnya pernyataannya benar. Gitu ya. Sesuai dengan kunci jawabannya. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Oke, ini namanya bentuk aturan pangkat, gitu ya. Kalau sudah baca modul atau di kuliah juga mungkin sudah dibahas ya tentang aturan pangkat. Ini bentuk pengintegralan mungkin salah satu yang paling sederhana. Hanya saja di sini yang ditunjukkan adalah bentuk aturan pangkat yang diperumum. Saya salah nulis ini. Harusnya U pangkat R, D, U ya. Jadi harusnya kalau kita, oh ya, ada dua kesalahan. Pertama, integral ini kalau mau dibuat seperti aturan pangkat, diferensialnya harus sesuai dengan variabel yang menjadi integrannya. Kita lihat di sini yang menjadi integran adalah U variabelnya, sehingga diferensialnya juga harus menyesuaikan, DU juga bukan DX. Nah, kalau seperti itu, baru kita dapat mengenakan ke aturan pangkat, yaitu hasilnya 1/R+1 dikalikan U pangkat R+1. Hanya saja, ini juga tidak berlaku untuk setiap bilangan real. Kenapa? Karena kalau kita cermati, di sini ada bentuk pembagian dengan R+1. Kalau kita kenakan R-nya adalah -1, apa yang akan terjadi? Maka pangkatnya menjadi 0, kemudian di sini muncul pembagian dengan 0 juga, gitu ya. Dan jadinya kan tak terdefinisi hasil ini. Jadi, ini tidak berlaku untuk setiap bilangan real, tetapi harus bilangan real yang tidak sama dengan -1. Nah, mungkin kalau diingat waktu SMA dulu juga kan mempelajari bahwa kalau integral dari 1/R itu hasilnya adalah, integral dari 1/X atau X pangkat -1 itu hasilnya adalah ln X ya, ln mutlak X gitu. Tidak dikenakan aturan pangkat seperti kalau kita mencari integral dari 1/X kuadrat, integral dari X kuadrat itu kan jadinya 1/3 X pangkat 3 gitu ya, mengikuti aturan pangkat. Nah, jadi ini merupakan pernyataan yang salah harusnya. Kesalahannya ada dua ya. Pertama pada pertama pada diferensial, yang kedua pada ini nilai R kapan dia berlaku. Ibu, Ya, itu harusnya plus C gak, Bu? plus C, betul. Plus C juga ya sebaiknya. Ya, karena dia merupakan
integral tak tentu. Gitu. Oke, terima kasih. Kita lihat pernyataan berikutnya, pertanyaan berikutnya. View lagi. Nah, tadi anti turunan dari fx sama dengan 1/x adalah 0. Enggak ya. Kenapa? Ya kita caranya tinggal periksa sebaliknya aja, turunan dari 0 apa? Ya 0, nggak mungkin jadi 1/x. Ini tentu pernyataan yang salah. Oke, kunci jawabannya sudah sesuai ya. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oh, apa ini? Kebaca. Anti turunan dari fx sama dengan x pangkat 0,35 tidak dapat dicari dengan aturan pangkat karena pangkatnya tidak bulat. Oh, betul nggak nih? Aturan pangkat hanya bisa dipakai untuk yang pangkatnya bulat. Nggak ya, kalau tadi sebetulnya bisa kita pakai untuk bilangan rasional, dan sebetulnya kalau irasional juga kayaknya masih bisa sih. Jadi ini pernyataannya salah ya, karena kalau x pangkat 0,35 berarti anti turunannya adalah x pangkat 1,35. Pernyataannya salah. Oke, sudah sesuai kunci jawabannya. Terus soal berikutnya. Kalau kita punya fungsinya akar pangkat 4 dari x pangkat 3 dibagi dengan 4x kuadrat hanya dapat diselesaikan dengan aturan pangkat yang diperumum. Apakah betul? Enggak juga ya. Sebetulnya ini kan kita bisa otak-atik dulu, kita sederhanakan agar ini menjadi x dengan pangkat yang biasa gitu. Bagian atasnya x menjadi x pangkat 3/4, lalu bentuk pembagiannya jadi 1/4 kali x pangkat min 2. Nah, terus kan ini bisa kita gabungkan nanti antara x pangkat 3/4 yang dikalikan dengan x pangkat min 2. Hasilnya berapa? Betul, 3/4 dikurangi 2. 5/4 ya. Harusnya bisa menjadi x pangkat negatif 5/4, 1/4 kali x pangkat negatif 5/4. Jadi ya pakainya aturan pangkat yang biasa, bukan yang diperumum. Kemudian dikenakan juga sifat linier pada integral. Jadi kembali ini pernyataan yang salah. Kalau pakai aturan pangkat yang diperumum, kayaknya malah nggak bisa ya. Bagian mana yang harus kita gantikan sebagai U? Oke, kunci jawabannya sudah sesuai. Ya, kita lihat lagi soal berikutnya. Anti turunan dari fx sama dengan 10x adalah 5x kuadrat. Betul ya, salah satunya. Ada lagi? Ada. Kalau misalnya kita masukkan 5x kuadrat plus 5 gitu, atau 5x kuadrat min 100, 5x kuadrat plus akar pi, itu juga masih merupakan anti turunan. Ya, tapi ini harusnya, mudah-mudahan saya nggak salah menuliskan kunci jawabannya. Oh, salah. Karena apa? Salah satu anti turunan dari fx sama dengan 10x adalah 5x kuadrat. Kenapa ya? Karena ada banyak. Kita harus menambahkan plus C sebagai konstanta tak tentu untuk menyatakan keseluruhan anti turunan dari fx sama dengan 10x. Oke. Berikutnya nah, ini sifat linier ya.
Antiturunan dari fx sama dengan x kuadrat plus x pangkat 4 merupakan penjumlahan dari antiturunan fungsi gx yang isinya adalah x kuadrat dan antiturunan fungsi hx yang merupakan x pangkat 4. Ini betul, jadi kita dapat mengintegralkan satu per satu. Kita cari antiturunan dari x kuadrat, kita cari dulu antiturunan dari x pangkat 4, baru dijumlahkan antiturunannya, itu merupakan antiturunan dari fungsi fx ini. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Oke. Selanjutnya, gimana ini ya bikin kalimatnya? Kayaknya saya kurang fokus. Antiturunan disebut juga integral tentu maksudnya. Ya udah jelas sih ya. Kalau antiturunan itu integral tak tentu. Kalau integral tentu itu yang kita bahas di pertemuan pertama ya, yang termasuk integral Riemann. Ini pernyataan salah. Terus masih banyak ya. Oke, antiturunan, ini bingung nggak baca kalimatnya. Antiturunan dari suatu fungsi f adalah fungsi lain yang turunannya adalah fungsi f harusnya. Kalau yang integralnya adalah fungsi f, bukan ya. Kalau itu mah berarti turunan dari f adalah fungsi lain yang hasil integralnya adalah fungsi f. Jadi ini pernyataan yang salah. Antiturunan itu kan maksudnya kebalikan, balikan dari turunan gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, aturan pangkat untuk antiturunan memiliki bentuk integral x pangkat r dx sama dengan 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1 plus c untuk setiap bilangan real r selain min 1. Sebentar. Oke, maaf iklan dulu. Sampai mana tadi ya? Ya, aturan pangkat untuk antiturunan memiliki bentuk seperti ini. Untuk setiap bilangan real R selain min 1. Oke, syarat bahwa R-nya tidak boleh min 1 sudah ada ya. Kemudian kita lihat apakah sudah sesuai antara variabel dengan diferensialnya. Udah sama ya, X dan X. Penulisan rumus aturan pangkatnya, hasil aturan pangkatnya betul juga ya, 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1, dan tidak lupa ditambahkan konstanta tertentu c. Jadi harusnya ini pernyataan yang benar. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya, antiturunan dari fungsi cos X adalah sin X. Betul ya, karena turunan dari sin X adalah cos X. Ini pernyataan benar. Oke, selanjutnya. Kita lihat, oke. Maple hanya dapat menghitung integral tak tentu melalui fitur tutor. Enggak juga ya. Kalau udah, minggu kemarin kan kita udah coba lihat juga di sidebar-nya, itu ada logo untuk
integral tak tentu yang lambang integralnya itu tidak ada batas pengintegralannya. Nah, itu untuk integral tak tentu. Jadi tidak hanya harus lewat fitur tutor. Jadi ini pernyataan yang salah tentunya ya. Oke. Selanjutnya, Maple tidak dapat mencari antiturunan yang perlu diselesaikan menggunakan aturan pangkat yang diperumum. Tentu ini tidak benar ya, bahkan mungkin fungsi yang kita nggak hafal antiturunannya apa, ya Maple mungkin punya library yang lebih lengkap gitu dibandingkan yang kita tahu. Jadi ya jangankan aturan pangkat yang diperumum, mungkin aturan yang lain juga sama Maple bisa dihitung ya, karena dia dapat melakukan komputasi simbolik yang termasuk salah satunya adalah integral tak tentu atau antiturunan. Oke, pernyataannya salah. Lalu, sedikit lagi ya. Maple hanya dapat menghitung integral tentu. Ya enggak lah ya, integral tentunya juga bisa. Oke. Terus, oke, 4 soal lagi. Nah, kalau kita punya turunan dari F besar adalah F kecil, maka F besar dan F besar tambah 3 ini merupakan antiturunan dari Fx, dari F kecil dua-duanya. Harusnya sih iya ya, karena jangankan Fx plus 3 gitu, Fx plus 10, Fx min 18, Fx plus 100, dan lain-lain, itu juga semua antiturunan dari Fx. Jadi benar. Terus, ya, jadi kalau misalnya turunan dari fungsi F besar adalah F kecil, maka fungsi F besar ini disebut sebagai salah satu antiturunan dari F kecil. Pernyataan yang benar ya. Oke. Terus, review lagi. Sifat berikut ini berlaku pada integral tak tentu. Oke, yang berlaku pada integral tak tentu, yaitu ada sifat linear ya. Kalau sifat linear adanya apa? Adanya itu perkalian dengan skalar dan juga penjumlahan gitu. Kalau ini bukan perkalian skalar ya, tapi perkalian fungsi. Apakah akan berlaku seperti ini? Enggak, karena kalau kita balik gitu ya, apa maksudnya? Misalnya kita punya fungsi fg gitu, f kali g, terus diturunkan, turunannya itu kan hasilnya bukan jadi turunan f kali turunan g, tapi merupakan yang turunan f kali g ditambah f dikalikan dengan turunan g, gitu ya. Yang aturan perkalian pada turunan itu tidak sesimpel ini. Maka ini harusnya sifat ini tidak berlaku pada integral tak tentu. Jadi ini adalah pernyataan yang salah. Tapi kalau perkalian skalar dan juga penjumlahan ini masih bisa dipisahkan. Kenapa? Karena pada saat kita mencari turunannya juga, turunan K kali F itu sama dengan K dikali dengan turunan F. Dan juga kalau kita pun mau hitung turunan dari F plus G, itu sama saja dengan jumlah dari turunan F dan turunan G. Tuh, itu sifat linear. Nah, tapi kalau perkalian tidak berlaku. Pernyataan salah. Oke, kunci jawabannya sudah sesuai. Terakhir,
Nah, sifat linear pada integral tak tentu terdiri atas sifat perkalian skalar, penjumlahan, dan pengurangan. Betul ya, kalau pada dasarnya sih kalau yang namanya sifat linear itu berkaitan dengan perkalian skalar dan penjumlahan. Tapi pengurangan juga bisa saja dimasukkan. Kenapa? Karena dia adalah kombinasi dari penjumlahan dan perkalian skalar. Ya nggak? Jadi kalau misalnya kalau F min G itu kan sama dengan F ditambah min 1 kali G. Gitu. Jadi pengurangan adalah kombinasi dari perkalian skalar dan juga penjumlahan. Dan ini kalau di modul memang dituliskannya 3 bentuk ya, perkalian skalar, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi ini betul gitu pernyataannya. Oke, seperti itu. Tadi saya sudah cek ada yang mendapatkan nilai 10 ya, beberapa orang, hebat sekali. Ada yang nilai 0, ada ya karena nggak ngejain. Ya, kalau lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu nggak terkait tes awal? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan kembali bahwa waktu pertemuan pertama saya sudah menyebutkan bahwa untuk syarat ujian diharapkan semua komponen penilaian itu dipenuhi minimal 80%. Nah, perlu diingat bahwa kalau tes awal ini nanti mungkin hanya ada 8 atau 9 kali pengerjaannya, karena kan di pertemuan pertama kita nggak ada tes awal ya. Nah, silakan hitung 80% kali 9 pertemuan itu berapa kali harus datangnya minimal ya. Atau 80% dari 8 kali pertemuan itu minimal mesti datang berapa kali. Apanya? Tes awalnya maksudnya. Untuk latihan dan tugas video tentu itu semua di setiap pertemuan akan ada ya. Jadi latihan itu ada 10 kali, tugas video ada 10 kali, tes awal 8 atau 9 kali. Baru nanti itu kalau semuanya minimal 80% masing-masing, baru bisa ikut ujian. Jadi kalau ada yang masih belum mengumpulkan soal latihannya atau videonya, tolong segera disusulkan. Ya. Gitu. Oke, kita masuk ke materi aja langsung. Sebentar, kenapa ini asalnya dari internet? Oke, ya kita hari ini membahas tentang anti turunan. Anti turunan ini merupakan konsep, meskipun sama-sama disebut integral gitu ya, ada integral tentu, ada integral tak tentu. Yang minggu kemarin kan kita udah bahas bahwa integral tentu itu munculnya dari permasalahan mencari luas di bawah kurva gitu ya. Jadi permasalahan geometrik sebetulnya. Tapi kalau anti turunan, ini lebih ke permasalahan bukan geometri gitu ya. Ini bukan merupakan permasalahan geometri. Kenapa? Bentar, ini udah, gedean nggak? Nggak apa-apa ya. Tapi kita ingin melihat bahwa waktu di kalkulus 1, kita kan sudah tahu bagaimana cara mencari turunan dari suatu fungsi. Nah, sekarang bisa nggak kita lakukan sebaliknya gitu. Kalau kita tahu fungsi turunannya, bisa nggak kita mencari fungsi asalnya seperti apa yang menghasilkan turunan seperti itu.
Nah, jadi kalau kita punya F besar, X ini turunannya adalah F kecil, maka F kecilnya ini kan disebutnya ya turunan dari F besar gitu. Nah, di sini kita sebut bahwa F besar ini merupakan suatu antiturunan dari Fx. Kenapa sih ada kata suatunya? Ya karena sebagaimana kita tahu kalau konstanta diturunkan hasilnya 0. Menggunakan sifat penjumlahan pada turunan, akibatnya kita akan dapatkan fungsi F besarnya yang ditambahkan dengan konstanta apapun pada saat diturunkan akan menghasilkan fungsi yang sama gitu ya. Sebagai contoh di sini kalau F kecilnya ada 3x kuadrat, oh ternyata kalau kita punya x pangkat 3, x pangkat 3 tambah 10, x pangkat 3 kurangi akar 5, dan lain-lain gitu ya. Dengan konstanta yang berbeda-beda, semuanya akan menghasilkan fungsi turunan yang sama, yaitu 3x kuadrat. Gitu. Nah, karena ribet kalau kita harus tulis semua dan ada hingga banyaknya tentunya ya, karena kita tinggal ganti-ganti aja belakangnya sebagai bilangan real. Jadi untuk menuliskan solusi bentuk umumnya, di sini setiap antiturunan kita tuliskan sebagai fungsinya, kemudian ditambah dengan konstanta C yang tak tentu. Gitu. Nah, tapi apa ya, konstanta yang tak tentu. Ya, makanya ini menjadi sebutan lainnya adalah integral tak tentu. Ibu, mohon maaf. Ya, ini saya salah ya, belum sharing ke. Iya Ibu, saya screen-nya masih di Evelia. Ya, terima kasih Pak ya. Enggak saya. Biar aman saya ganti pakai ini aja ya. Yang screen sharing. Udah tampil belum ya? Sudah, Ibu. Oke. Ya, jadi kembali lagi bahwa secara umum pada saat kita menuliskan antiturunan, kita selalu menyertakan konstanta plus C yang nilainya tak tentu. Bagaimana kalau kita ingin menghilangkan plus C-nya, kita pengen tahu nilai plus C-nya ini berapa, itu biasanya kita dapatkan plus C, nilai C yang eksaknya itu dengan memasukkan nilai awal atau nilai batas dari fungsi ini. Jadi misalkan diketahui bahwa F3 adalah 10 gitu. Nah, terus disubstitusikan ke sini. Jadi kalau F3 sama dengan 10, berarti 10 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah C. Nah, di situ bisa diselesaikan ya, didapatkan nilai C-nya gitu yang spesifik pada kasus tertentu. Itu menggunakan nilai awal atau nilai batas. Nah, salah satu bentuk turunan yang paling sederhana itu kan aturan pangkat ya. Jadi kalau misalnya kita punya aturan pangkat untuk turunan, bentuknya itu apa ya? X pangkat R, turunannya adalah R dikalikan X pangkat R-1. Kalau cuma ngomong nggak kebayang saya. Saya tulis saja ya. Nah, aturan pangkat pada turunan. Kita udah tahu ya bahwa turunan dari X pangkat R ini sama dengan R dikalikan X pangkat R-1. Nggak usah plus C ya, karena ini mah turunan. Nah, R-nya apa? R-nya sembarang bilangan real ya. Oke, jadi gimana nih mencari antiturunan untuk fungsi ini? Berarti ini yang kita punya integral dari R dikalikan X pangkat R-1, harusnya sih ini menjadi X pangkat R plus C. Tapi kan nggak enak ya ngelihatnya. Masa tiap kita mau ngitung integral X kuadrat dx, saya ketinggalan dx-nya. Kita mesti cari dulu R-1-nya apa ya? R-1-nya berarti, kalau R-1-nya 2, berarti R-nya adalah 2 tambah 1. Terus kalau gitu R-nya apa? R-nya, oh di sini nggak ada R-nya, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi rumus ini tuh
nggak praktis gitu kalau kita mau mencari antiturunan dari misalnya X pangkat 2, X pangkat 10, nggak bisa langsung didapat gitu hasilnya. Jadi apa yang dilakukan, kita otak-atik aja bentuk fungsi turunannya ini, aturan pangkat pada turunannya. Nah, tentu yang kita inginkan hasilnya kayak gini kan. Integral X pangkat R dx, ini nanti sama dengan sesuatu. Oh, berarti kalau gitu kita mesti cari bentuknya yang D dx kali sesuatu, hasilnya harus X pangkat R. Ya enggak? Nah, kita lihat. Kalau di sini kan tadinya fungsi awalnya itu X pangkat R. Kalau diturunkan jadi X pangkat R-1. Oke. Berarti di sini sih harusnya kita punya pangkatnya itu harus ditambah 1. Jadi X pangkat R+1. Oke ya. Maka ini jadi X pangkat R. Oh, tapi kalau pangkatnya R pangkat R+1, harusnya kan nanti setelah diturunkan ada pengalinya juga dong di sini R+1. Dan terlalu sempit, saya geser sedikit ya. Betul, ini X pangkat R. Nah, tapi kan di sini harusnya dikalikan dengan R+1. Terus gimana dong depannya biar bagian ini tuh depannya jangan R+1, pengennya 1 aja gimana? Ya udah, kalau gitu kita bagi dengan R+1. Tapi di sini juga jangan lupa harus dibagi dengan R+1. Gitu. Nah, ini kan jadinya 1 kali X pangkat R. Ya. Oke, sudah cukup cantik, maka kita bisa menuliskan bahwa X pangkat R antiturunannya adalah 1 per R+1 X pangkat R+1. Tentu ditambah suatu konstanta tak tentu. Masalahnya adalah pada saat kita memasukkan nilai ke dalam rumus ini, nilai R ke dalam rumus ini, ada pembagian dengan R+1 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan R-nya -1, nilai ini jadi tak terdefinisi gitu ya, jadi tidak bermakna. Terus apa yang harus kita lakukan ya dibatasi aja. Di sini boleh dilakukan asalkan R-nya tidak sama dengan -1. Gitu. Jadi gimana? Ini berlaku asalkan bukan fungsinya itu bentuknya 1 per X. Ya. Kalau 1 per X gimana? 1 per X kita bahas minggu depan ya, terkait teorema dasar kalkulus. Kita akan lihat menggunakan teorema dasar kalkulus, baru nanti kita akan mendapatkan antiturunan dari fungsi 1 per X. Tuh. Nah, jadi inilah aturan pangkat pada integral. Seperti itu. Mungkin udah dibahas juga ya di kelas. Ini tidak bisa pakai aturan pangkat. Nah, terus apalagi sih turunan fungsi yang udah kita tahu, yang udah standar dan gampang dicari antiturunannya. Oke, kita juga tahu bahwa kalau turunan dari fungsi sin X, ini adalah cos X. Oke, berarti kalau kita balik, antiturunan dari fungsi cos X dx adalah sin X plus C. Satu lagi apa? Oke, kalau kita tahu turunan dari cos X, ini adalah min sin X. Wah, nggak enak ya. Kita berarti nulisnya gini, integral dari min sin X dx sama dengan cos X plus C.
Kenapa nggak ditulis positifnya aja? Ya udah, berarti kita tuliskan dulu turunan dari min cos X. Ini kan min dari min sin X ya. Dengan kata lain, ini sama dengan sin X. Jadi, kalau gitu integral dari sin X adalah min cos X. Plus C. Itu supaya lebih cantik penulisannya. Oke, jadi kita sudah dapatkan 3 bentuk. Pertama, aturan pangkat untuk integral. Yang kedua, antiturunan dari cos X dan antiturunan dari sin X. Ini dasarnya. Tapi kalau kita hanya tahu 3 bentuk ini kan yang bisa kita integralkan terbatas sekali ya fungsinya. Misalnya kita cuma bisa mengintegralkan X pangkat 10, X pangkat 23, X pangkat min 18 per 32 gitu misalnya. Tapi kurang bervariasi ya bentuknya. Nah, dari sini ternyata kalau kita lihat sifat-sifat turunan itu kan punya sifat linier ya. Jadi kalau kita punya fungsinya K dikalikan F, turunannya ini sama dengan K dikalikan turunan dari Fx. Nah, dari sini, maka antiturunannya juga harusnya berlaku hal yang serupa, yaitu antiturunan dari Kfx dx ini sama aja dengan K dikalikan antiturunan dari Fx. Terus apa lagi? Oke, kita juga punya tadi turunan dari penjumlahan dua buah fungsi f plus g. Ini kan sama dengan turunan fungsi f ditambah turunan dari fungsi g. Akibatnya, antiturunannya juga harusnya bisa kita cari aja dulu satu per satu, baru nanti dijumlahkan. Gitu. Kalau ada penjumlahan mungkin tidak lengkap tanpa pengurangan gitu ya, jadi ditambahkan satu sifat lagi, yaitu kalau turunan dari f min g, ini kan sama dengan turunan dari f dikurangi dengan turunan dari g. Akibatnya antiturunannya juga sama, ini antiturunan dari f min g. Ini adalah antiturunan dari F dikurangi antiturunan dari G. Ya, lumayanlah jadi sedikit bervariasi gitu ya. Apa yang bisa kita cari antiturunannya sekarang. Jadi kita bisa menghitung apakah antiturunan dari fungsi. Tulis dulu contoh. Ya, sekarang kita jadi bisa mencari antiturunan dari misalnya 4 per 13 X pangkat akar pangkat 2 X pangkat 8 ditambah dengan 15 sin X misalnya ya, dikurangi 1 per 2 akar pangkat 3 dari akar pangkat 4 deh, dari 16 X pangkat 5 dx. Ya, cukup seru kan, hanya saja dalam pencarian aturan pangkat, pada saat kita ingin memanfaatkan aturan pangkat, kita harus modifikasi dulu bentuk fungsinya yang tadinya mengandung bentuk akar atau bentuk pembagian menjadi bentuk pangkat biasa. Termasuk kalau misalnya ada bentuk perkalian dengan skalar di dalam akarnya. Ini harus kita pisahkan dulu ya. Nah, ini bisa kita kerjakan sebagai 4 per 13 X pangkat berapa nih? 8 per 2 dx ditambah integral 15 sin X dikurangi dx-nya ketinggalan. Dikurangi integral setengah akar pangkat 4. Oke, kan mau diapakan?
Jadi akar pangkat 4 dari 16 kali X pangkat 5/4 dx. Gitu. Terus ini sifat penjumlahan dan pengurangan. Kita pakai sifat perkalian skalar, jadi 4/13 integral X pangkat 8/2 T4 ya. Terus ini 15-nya dikeluarkan, sin X dx, dikurangi setengah kali 2, 1 ya. 16 itu 2/4 kan ya? Ya, betul. 2/4 diakarkan dengan 4, jadi 2/4/4 itu 2, kalikan setengah 1. Nggak usah ditulis lah ya satunya. Integral X pangkat 5/4 dx. Nah, selanjutnya kita gunakan aturan pangkat 4/13 kali X pangkat 5/5 plus C 1. Karena nanti C-nya ada 3. 15 integral dari sini apa tadi? Min cos X plus C 2. Kemudian dikurangi berapa ini? Berapa ya? 9/4 ya? Jadi 4/9 X pangkat 9/4 plus C 3. Kayaknya benar ya. Tolong bantu koreksi, masih ada salah-salah. Oke. Nah, terus gimana? Tapi kalau pada saat kita mencari antiturunan, kita jarang ya melihat yang C-nya ini banyak. Jadi C1, C2, C3. Biasanya kan cuma satu aja, plus C aja. Kenapa boleh begitu? Karena, oke, kita jabarkan dulu lah ya. Berapa ini teh? Supaya nggak banyak. Ini 13 kali 5 itu 65 ya. Oke, ini kan sebetulnya 4/13 C. 1 dikurangi 15 cos X ditambah 15 C2. Terus dikurangi 4/9 X pangkat 9/4 min C3. Jadi, kalaupun kita kumpulkan si konstanta-konstanta tak tentunya di belakang, yang akan kita dapatkan adalah 4/65 X pangkat 5 tambah min 15 cos X min 4/9 X pangkat 9/4 lalu ditambah dengan 4/13 C1 dikurangi ditambah 15 C2 dikurangi C3. Gitu. Kan ribet kalau kita menuliskannya kayak gini. Jadi kita sebut saja nilai C adalah 4/13 C1 tambah 15 C2 dikurangi C3. Sehingga ini hasilnya menjadi 4/65 X pangkat 5 min 15 cos X min 4/9 X pangkat 9/4 plus C. Boleh nggak kita nulisinnya kayak gini? Jadi kita hanya menuliskan satu buah konstanta tak tentu, padahal di sini kan kok ada banyak gitu ya konstanta tak tentunya. Oke, perlu diingat bahwa kembali C1, C2, dan C3 adalah konstanta yang tak tentu. Pada saat bilangan yang tak tentu kita kalikan dengan 4/13, hasilnya akan tetap tak tentu gitu ya, nggak akan tiba-tiba berubah C1-nya nilainya jadi 5 gitu, enggak. Nah, sama juga C2 tak tentu dikalikan 15 ya tetap juga akan tak tentu. C3 dikalikan negatif tetap juga akan tak tentu. Terus ini bilangan tak tentu dijumlahkan dengan bilangan tak tentu dikurangi bilangan tak tentu tentu akan ya tetap aja ya jadi bilangan yang tak tentu juga. Makanya biasanya sih pada saat mengerjakan atau mencari antiturunan, bagian yang saya tuliskan di sini ya, penulisan ada plus C1, plus C2, plus C3, terus di otak-atik menjadi akhirnya bentuk ini jarang dimunculkan gitu dalam proses pencarian antiturunan. Ini beda waktu nanti pada saat membahas PDB gitu ya, karena konstantanya C1, C2, C3 bukan konstanta skalar gitu. Biasanya konstantanya
mungkin nanti menjadi pangkat dari suatu eksponensial atau masuk ke logaritma dan lain-lain. Ya, jadi kalau di PDB sih biasanya proses-proses ini tetap dimunculkan gitu ya, kapan yang tadinya ada C1, C2 terus menjadi C bintang dan seterusnya. Nah, tapi di dalam kalkulus karena semua konstantanya ini kan skalar gitu ya, bilangan real dan bentuknya selalu penjumlahan, jadi biasanya sih proses ini diabaikan. Tentu lebih baik dituliskannya seperti ini supaya kita tahu munculnya dari mana. Oke? Bu, Ya. aku teh kayak entah kelewat tadi perhitungan atau bagaimana. Itu kan tadi setengah akar 4, 16, X pangkat 5. Kan nanti dipisah jadi setengah 16. Oh, bentar. Yang atas. Oh, enggak, Ibu. Kayak saya Ya. pangkat 2 itunya, Ibu. Jadi harusnya 2. Kan pangkat 4 itu, jadi hasilnya 2 kan. Oh ini. Oh, Ya. iya, akunya Ya, ini pangkat 4. Ya, ini pangkat 2. Oke. Aman ya, Deta? Aman, Bu. Oke, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi? Komentar? Baik, kalau tidak ada, saya mau kembali ke modul dulu. Ya, kita sudah sampai sifat linear ya. Tadi. Nah, terus ya meskipun tadi fungsi-fungsi yang dapat kita cari anti turunannya menjadi sedikit lebih bervariasi gitu dengan adanya sifat linear, tapi ada banyak sekali fungsi yang sebetulnya masih nggak bisa kita cari anti turunannya. Misalnya, kalau tadi saya menunjukkan ada bagian fungsi yang integral akar pangkat 4 dari 16x pangkat 5 ya, dx. Oke, ini masih bisa kita cari pakai sifat linear. Tapi kalau kita modifikasi sedikit, misalnya integral pangkat 4, integral akar pangkat 4 dari 16 ditambah x pangkat 5. Harus ada temennya tapi di sini x pangkat 4. Nah, ini udah nggak bisa kita selesaikan pakai sifat linear dan juga aturan pangkat gitu. Kenapa? Karena ini kan nggak boleh kita pisah. Kalau ini masih bisa dipisahkan ya, menjadi integral dari akar pangkat 4 16 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari x pangkat 5. Kenapa? Karena ini operasi 16 dengan x-nya adalah perkalian. Nah, tapi kalau penjumlahan kan ini nggak bisa kita pisahkan menjadi x pangkat 4 kali akar 16. Salah. Akar pangkat 4 dari 16 ditambah dengan akar pangkat 4 dari x pangkat 5. Gitu. Ini nggak boleh kita lakukan. Tidak bisa dipisahkan seperti ini. Ya kalau bisa sih, terus kan bisa pakai aturan pangkat ya sesudah ini. Terus apa yang bisa kita lakukan di sini? Kalau kita lihat sih bentuknya mirip ya. Kalau tadi integral dari x pangkat r dx sama dengan 1 per x plus 1 dikalikan x pangkat r plus 1 plus c. Di sini kayak kita cuma mengganti antara antara x dengan u semuanya. Nah, tapi di balik ini sebetulnya kita memanfaatkan sifat dari fungsi komposisi. Gitu. Ternyata kalau misalnya, kalau turunan dari fungsi komposisi itu aturan rantai ya. Kalau aturan rantai pada turunan, jadi pada saat kita punya fgx, turunannya kan ini sama dengan biasanya kita misalkan gx-nya sama dengan u gitu. Jadi
FU aksen ini sama dengan FU dikalikan dengan U aksen. Oh, kalau kayak gitu, operasinya bisa kita balik dong. Berarti kita cari integral. Oh, kalau misalnya X aja gimana? Kalau X aja kan biasanya Fx turunan dari Fx ini sama dengan F aksen X. F aksennya saya ketinggalan di sini. F aksen X dikalikan turunan dari X gitu. Turunan dari X-nya kan 1. Ya. Terus kalau misalnya kita punya seperti ini, berarti harusnya sih anti turunannya adalah integral dari saya ganti ya. Maaf. Harusnya ini F besar yang atasnya supaya konsisten dengan bentuk anti turunan. Oke, ini F besar, mana lagi harusnya F besar? Nah, ini F besar, ini F besar U aksen adalah F besar aksen U, atau ini F kecil U kali U aksen. Nah, kalau di F besar X, turunannya kan F besar X kali X aksen, atau F aksen F, atau F kecil X kali 1. Nah, berarti harusnya anti turunan dari Fx, mau pakainya yang ini ya, Fu du, ini nanti akan menjadi F besar dari U plus C tentunya ya. Nah, sehingga kalau kita punya aturan pangkat, kita punya misalnya U pangkat R dicari turunannya, tapi terhadap variabel X, hasilnya kan R dikalikan U pangkat R min 1. Salah. Betul ya? Ya. Terus anti turunannya ya kita bisa pakai aturan pangkat seperti yang tadi. Dengan modifikasi tentunya ya, seperti yang sudah tadi kita lakukan pada saat mencari aturan pangkat untuk integral, tapi dengan variabel X. Tentu syarat R yang tidak boleh sama dengan min 1-nya tetap berlaku juga. Nah, jadi sekarang kita punya jauh lebih banyak gitu variabel-variabel yang bisa kita cari anti turunannya, asalkan fungsi tersebut mengandung diferensial yang sesuai. Artinya apa? Kalau misalnya diferensialnya nggak sesuai, maka kita nggak bisa pakai aturan pangkat ya, yang diperumum. Misalnya seperti yang contoh soal di atas, kalau kita punya integral dari X pangkat 4 akar 16 per X pangkat 5, ini akar pangkat 4 ya, dx. Nah, di sini kita bisa misalkan U-nya adalah 16 plus X pangkat 5, sehingga du-nya adalah 5X pangkat 4 dx. Oh, apa yang kita punya di sini? Kalau di sini ternyata kita punyanya X pangkat 4 dx aja. Padahal di sini harusnya ada 5. Terus gimana dong biar sama? Ya udah kalikan 1/5 ya. Baru kita gantikan menjadi integral dari U pangkat 1/4 kali 1/5. 1/5-nya biasanya kita keluarkan saja. Terus 1/5 kali U pangkat 5/4 bagi 4/5. Salah. Dibagi 5/4 plus C, atau ini T menjadi apa ya? 4/25 U pangkat 5/4 plus C.
Nah, tentu saja karena tadi soal yang di awal itu bukan variabel U, melainkan variabel X, jadi kita harus kembalikan ke variabel semulanya, yaitu menjadi 4/25, U-nya apa tadi? 16 plus X pangkat 5, pangkat 5/4. Plus C. Gitu. Biasanya sih pada saat kita mau memanfaatkan aturan pangkat yang diperumum, kalau udah dapat bentuk dalam bentuk UDU, ya tinggal masukin aja kan ya ke aturan pangkat, itu cukup sederhana. Biasanya kesulitannya adalah menentukan mana yang menjadi bagian U-nya dan mana yang menjadi DU-nya. Triknya apa? Triknya adalah banyak latihan soal ya. Salah satu cara yang mungkin bisa dipakai, tapi tidak selalu. Kalau saya memilih pertama mungkin yang pangkatnya lebih tinggi gitu ya. Yang kedua cari bagian yang pangkatnya tidak satu. Dalam artian apa? Ini kita bisa pandang bagian ini adalah X pangkat 4 pangkat 1 gitu. Tapi bagian ini adalah 16 plus X pangkat 5 pangkat 1/4 gitu. Nah, saya memilih yang ada di bagian ini sebagai U-nya. Tapi tentunya pangkat atasnya ini nggak ikut masuk sebagai U ya, untuk aturan pangkat. Apakah cara ini selalu bisa dipakai taktik ini? Nggak juga, karena mungkin aja kita mendapatkan misalnya integral dari fungsi sin X dx. Sin X kali cos X dx, ini mana yang mau kita pilih sebagai variabel U-nya? Apakah sin X-nya, apakah cos X-nya? Ternyata kalau ini dua-duanya bisa ya dipakai. Cuma hasilnya tentu akan terlihat berbeda, hanya saja dengan identitas trigonometri harusnya keluar itu adalah hasil yang sama. Ya kurang lebih begitu. Terus coba kita lihat. Oke, kayaknya sudah ini kita masuk ke udah selesai. Ini ya ke buku. Oh, Iqbal. Ya, kita coba lihat mapelnya. Saya buka mapelnya. Nah, untuk mapel, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari antiturunan? Kalau sudah lihat modul yang baru yang saya upload di pertemuan 2 kuliah, mungkin udah bisa kelihatan ya bahwa selain menggunakan sidebar seperti ya untuk menggunakan fitur yang seperti kalkulator gitu ya, jadi kita masukkan fungsinya, kita langsung dapatkan nanti keluar antiturunannya bentuknya seperti apa. Kita juga dapat memanfaatkan tutor pada Maple-nya, yaitu yang namanya Integration Methods Tutor. Integration Methods Tutor itu menyediakan berbagai tools gitu untuk memunculkan sifat-sifat integral, ya betul, sifat-sifat antiturunan pada saat kita ingin mencari antiturunan suatu fungsi. Jadi ada antiturunan, maksudnya ada bentuk aturan pangkat, ada bentuk sifat penjumlahan, sifat perkalian skalar, sifat pengurangan, dan sifat-sifat lainnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi di situ ya mungkin sama seperti waktu di kalkulus diferensial, ada limit methods tutor, ada juga antiderivative tutor gitu ya. Iya nggak? Lupa saya. Kayaknya ya. Nah, itu kan jadi pada saat kita mencari turunan menggunakan tutor itu nanti langkah-langkahnya juga ikut kelihatan. Hanya saja langkah yang diberikan oleh Maple biasanya sih jadinya lebih panjang gitu daripada langkah yang kita tuliskan sendiri. Untuk memulai seperti biasa, sesudah Maple-nya jalan, kita klik new worksheet. Terus kita coba pakai antiturunan. Nah, antiturunan-nya kalau di Maple 18 ini ada di 2 tempat gitu ya. Ada di tab expression, ada
di tab calculus juga ada. Ini sama-sama bentuk integral f dx. Nggak ada bedanya sih mau pakai yang atas mau yang bawah. Itu bebas. Kecuali kalau yang di Maple, ada yang pakai Maple 13 nggak? Kalau yang di Maple 13 kan nggak ada tab calculus, semuanya ada di bagian expression. Jadi ya kita klik salah satu aja, mau yang atas mau yang bawah, sama aja. Saya perbesar ya. Terus di bagian F-nya ini kita masukkan integrannya apa? Kita masukkan contoh yang mana ya? Yang panjang deh tadi. Nah, ini dia. Kita masukkan 4/13 akar pangkat 2 dari X pangkat 8. Gimana caranya? Ya kalau kesulitan silahkan cari di tab expression, ada bentuknya ya. Tapi kita tuliskan dulu 4/13. Jangan lupa geser dulu kursornya ke kanan biar nggak terusan nulisnya di bawah. Terus akar pangkat berapa tadi? 2 ya. X pangkat 8. Terus ditambah dengan 15 sin X. Jangan lupa dikasih kurung untuk variabelnya. Terus dikurangi 1/2 akar pangkat 4 dari 16 pangkat 5. Akar pangkat 4 dari 16X pangkat 5. Ini kalau kita pencet tab, otomatis akan berpindah ke bagian diferensialnya. Di sini karena kita udah pakai variabelnya X sesuai dengan yang defaultnya, ya nggak kita ganti juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita menuliskan fungsinya itu dalam variabel lain, misalnya S, T, ya atau variabel lainnya, Z, dan lain-lain, maka diferensialnya perlu kita sesuaikan. Kalau mau diganti jadi dipertebal jadi X boleh. Kalau udah tinggal kita klik Enter. Nah, apa yang error? Oh, saya lupa kasih tanda kali. Didapat hasilnya seperti ini. Sama nggak sih? Ibu itu kurang akarnya, Ibu. Oh iya, Akar betul. 4. Akar. Bisa nggak diselipkan? Oke. Kok nggak mau ya? Bentar. Nggak mau juga. Apakah ini harus dikurungin? Nggak mau juga. Kenapa ya? Padahal tadi bisa. Integrate X. Kok nggak mau? Baiklah, saya coba ketik ulang. Kenapa ya? Kita coba ketik ulang. Biar aman dikurungin dulu. 4/13. Akar pangkat 2. X pangkat 8. Tambah 15 sin X min setengah kali akar pangkat 4 16 X pangkat 5. Gak mau, kenapa ya? Kenapa jadi nggak mau? Atau ini kita gantikan penulisannya jadi 2. Nggak mau juga, kenapa ya? Maple-nya kepusingan. Tapi harusnya pada saat kita coba ya,
ternyata kadang-kadang Maple-nya nggak mau juga. Padahal tadi sebelum kita masukkan tanda akarnya bisa ya. Oke. Atau harusnya kita tuliskan sudah langsung dalam bentuk pangkat biasa. Yang mana? Yang ini ya. Kita coba tuliskan dalam bentuk persamaan yang ketiga. Atau masih digabungkan juga nggak apa-apa kali ya. 4/13 X pangkat 4 15 sin X min X pangkat 50 dx. Ternyata kalau dibeginikan mau dia pusing menghitung 16-nya di dalam akar dan seterusnya. Dia cuma menyederhanakan aja ya menjadi bentuk pangkat biasa ini di belakangnya. Tapi ngitung integralnya nggak mau. Oke, ya ternyata Maple juga memang sebagai software ada kelemahan gitu. Nah, selanjutnya selain ini kita juga dapat mengakses melalui ini ya, melalui tutor. Tutor ada di bagian calculus single variable, kemudian kita pilihnya integration methods. Jangan salah ngambil differentiation methods atau limit methods ya, itu mah sudah kita bahas di semester kemarin gitu untuk kalkulus diferensial. Sekarang yang akan kita pakai adalah integration methods. Nah, cuma kan kalau kita langsung klik ini, kita tuh harus menuliskan fungsinya di dalam pop-up window-nya. Nah, kita harus menuliskan fungsinya di sini. Padahal misalnya, aduh males nulisnya, kita bisa aja memasukkan fungsi ini, harusnya. Kita dapat memasukkan fungsi ini di sini. Kok ada komanya? Oke. Kok ada komanya ya? Tuh, sebetulnya kita dapat memasukkan fungsinya langsung ke sini. Apa maksudnya? Kita dapat menuliskan fungsinya pada perintah ini. Jadi buat akses integration method tutor itu kita bisa menuliskan student, kemudian kurung siku kalkulus 1. Kalkulus 1 itu maksudnya kalkulus single variable ya. Jadi yang variabelnya masih tunggal. Terus kurung siku lagi int tutor. Maksudnya ini integration methods tutor. Terus kurung dikasih tanda kurung x kuadrat. Misalnya ini fungsi yang mau kita cari. Cuma kalau fungsinya yang ini kayaknya repot juga, dia nggak mau ngetik ya. Harusnya sih bisa ya dipindah. Ini dia. Kok ada titiknya di belakang. Mudah-mudahan mau. Nah, iya berhasil. Jadi kita nggak, kan nulis ini suka salah-salah ya, ketinggalan tanda bintangnya, tanda kalinya, kemudian nempatin tanda kurungnya mungkin ada yang salah dan seterusnya. Jadi kita bisa lebih mudah mungkin pakai GUI-nya dulu, diketik dulu fungsinya kayak apa di bagian atas, terus baru dikopikan ke sini. Kalau enggak, kita bisa aja nulisin misalnya fungsi f adalah yang ini. Kemudian kita tinggal panggil ya. Jadi nggak usah repot-repot ngepikin fungsi ini dalam bentuk yang panjangnya gitu ya. Tapi kita cukup panggil seperti ini. Nanti otomatis tertulis gitu ya. Di bagian function, ya seperti biasa di bagian function itu tempat kita menuliskan fungsinya, kemudian variabelnya sesuaikan dengan variabel yang kita pakai.
from dan to-nya kita kosongkan. From dan to ini kita pakai untuk mencari integral tentu. Gitu. Tapi kita mau bahas itu minggu depan ya, pada saat kita sudah membahas tentang apa namanya, teorema dasar kalkulus. Ya kalau udah seperti biasa kita bisa klik start, bisa get hint kalau mencari ide, dan buntu kalau buntunya pakai banget bisa next step, kalau udah malas pengen cepet beres bisa klik all steps ya seperti biasa. Nah tapi kalau kita mau memanfaatkan sifat-sifat integralnya harus seperti apa gitu, kita coba-coba sendiri. Ini ada beberapa sifat. Pertama konstan. Konstan itu adalah anti turunan dari konstanta. Pada saat kita hover kita bisa kalau di hover kursornya ke arah tombol-tombol ini, kita bisa lihat penjelasannya seperti apa. Ini rasanya udah saya tuliskan juga ya di modul. Konstan itu kalau anti turunan dari konstanta. Kemudian identity, ini anti turunan dari fungsi x, yaitu setengah x kuadrat. Constant multiple ini sifat perkalian dengan skalar. Sum itu penjumlahan fungsi. Difference itu kalau pengurangan fungsi. Power itu aturan pangkat ya. Sama seperti di differentiation method Suter juga kan ada power ya. Cuma powernya itu aturan pangkat untuk turunan. Untuk parts ini nanti kita pakai pada saat menggunakan integral parsial. Itu saat kita bahas nanti waktu metode pengintegralan. Partial fraction ini kalau kita punya apa nih katanya, fungsi rasional integrannya terus mau di-expand jadi bentuk penjumlahan. Ini maksudnya udah pernah dapat belum? Kayaknya ini nanti sih. Jadi kalau misalnya kita punya suatu fungsi, misalnya 1 per x plus 1, ini tuh bisa di-expand menggunakan deret Taylor. Gitu. Cuma deretnya jahit hingga. Nah ini mungkin bisa pakai partial fraction ini. Nah yang akan kita pakai juga hari ini adalah change. Change ini kita gunakan untuk mengganti variabel x-nya menjadi u, seperti yang tadi sudah kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan aturan pangkat yang diperumum. Itu seperti ini. Ini kan yang tadinya 16x pangkat 5 kita gantikan menjadi u. Itu pakainya change. Dan di sini kan kita harus mengembalikan ke variabel semula, jangan pakai change lagi, tapi kita revert. Revert itu untuk mengembalikan ke variabel semula. Ada solve, ini solve kalau integralnya harus diselesaikan secara aljabar. Ada persamaan integral. Kemudian ada rewrite. Rewrite ini nanti akan kita pakai pada saat integral fungsi trigonometri. Kita mesti otak-atik dengan identitas trigonometri dulu biasanya. Itu nanti kita rewrite. Kemudian eksponensial, integral dari pangkat x dx. Ini integral dari logaritma natural. Ini juga kita bahas mungkin minggu depan ya, pada saat kita sudah mempelajari tentang teorema dasar kalkulus. Nah kalau ini ada bentuk sin, munculnya dari mana? Ini ada tombol trig. Trig ini maksudnya fungsi-fungsi trigonometri. Sin, kosan, kosekan, sekan, kotangen. Nanti kalau kita mau mencari anti turunan dari sin, tinggal kita klik trignya biar ada drop down menu, terus klik sin, nanti otomatis keluar anti turunannya. Ini kalau trigonometri hiperbolik, arcus trigonometri anti turunannya apa, dan arcus trigonometri hiperbolik. Ini ada fungsi-fungsi lain, ada flip. Flip itu untuk menukar batas pengintegralan, kita tidak pakai. Join ini untuk menggabungkan dua fungsi dengan batas yang saling menyambung. Itu digabungkan pengintegralannya. Split sebaliknya untuk memisahkan yang tadinya satu buah integral dengan pangkat sesuatu sampai sesuatu gitu, terus dibagi menjadi dua bagian. Nah, untuk fungsi yang kita punya di sini, ini kan ada bentuk penjumlahan dan pengurangan, dan juga ada perkalian skalarnya.
Jadi yang perlu kita lakukan, pertama, mungkin kita klik sum untuk memisahkan pengintegralan ini. Dia otomatis menjadi 3 buah. Hanya saja bagian bentuk min setengah akar pangkat 4 dan seterusnya ini tandanya jadi positif, tapi tanda negatifnya masuk ke dalam integral. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita keluarkan semua konstantanya dari integral menggunakan konstan multiple. Sama seperti di integration antiderivative tutor dan juga limit method tutor. Dan itu harus satu persatu biasanya, suku-sukunya. Mengeluarkan konstantanya. Jadi harus 3 kali kita kliknya. Terus apa yang kita lakukan? Oke, kita selesaikan dulu sinusnya. Kita klik trig, terus muncul drop down, klik sin. Yang tengahnya udah berubah ya, tadinya sin jadi min cos. Terus yang ini kita pakai power. Oh, nggak bisa. Katanya Maple-nya nggak mau, tolong di rewrite dulu. Dia nggak mau kalau X pangkat 8 dipangkatkan lagi setengah. Baiklah. Jadi kita harus menggantikan dulu. X pangkat 8, pangkat lagi 1/2, ini berapa? Ini menjadi X pangkat 4. Y. Itu berubah ya jadi X pangkat 4, baru kita bisa pakai tombol power. Dan yang ini juga kayaknya kita harus rewrite dulu. X pangkat 5, pangkat 1/4. Kita ubah menjadi X pangkat 5/4. Apply. Cuma harus hati-hati dalam menggunakan tombol rewrite ini, karena Maple tuh nggak ngecek apakah yang kita rewrite itu setara atau enggak. Jadi kayak misalnya tadi, saya kan nulis X pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 1/4. Ini kalau saya nulis ini sama dengan X kuadrat, dia terima aja. Nggak ada ya, coba kita undo dulu. Nah, kalau di sini saya rewrite X pangkat 5 pangkat 1/4 ini sama dengan X kuadrat, Maple-nya nerima aja, dia akan mengganti sesuai dengan apa yang kita tulis gitu ya, meskipun ngaco nulisnya. Nah, jadi ya nanti keluar sih hasilnya, tapi tentu jadinya bukan hasil yang benar gitu ya. Jadi undo dulu. Mari kita rewrite dengan cara yang benar. Oke, apply. Terus kita pakai power lagi. Dan keluar hasilnya. Seperti ini. Kalau udah nanti tinggal klik close. Hanya saja di Maple ini dia nggak mau pakai konstanta yang tak tentu. Jadi plus C-nya harus kita tambahin sendiri. Di Maple selalu tidak muncul ya. Seperti tadi kita lihat di sini, ini kan nggak ada plus C-nya. Di sini juga nggak ada plus C-nya. Gitu. Oke, saya akan berikan satu contoh lagi. Yang mana tadi? Yang pakai aturan pangkat yang diperumum ya. Kita tuliskan dulu deh G-nya apa. Jadi kita pakai yang ini aja ya, X pangkat 4 dikali apa tadi? 16 X pangkat 5. Ini pangkat 1/4. Ini ya. Nah, terus kita copy aja bagian ini.
Kita sekarang masukkan ini untuk fungsi G. Terus, kayaknya salah ya. Salah betul. Salah, harusnya ini tambah ya. Nah, kalau ini kita langsung, kalau misalnya kita klik constant multiple, ini tentu nggak bisa katanya ya. Nah, dari hintnya muncul, apakah bisa dilakukan pergantian variabel? Ya bisa sih, berarti kita harus mengganti suatu bagian. Enaknya di sini, salah, kok integration by bytes. Kita klik yang change. Enaknya di sini adalah kita nggak usah repot cari-cari bagian mana yang menjadi diferensialnya, yang menjadi DU-nya. Terus kalau misalnya kelipatan kita harus mencari kelipatannya gitu, kelipatan dari DU-nya. Sama Maple tuh udah otomatis dicarikan kelipatannya berapa, terus pergantiannya seperti apa. Oke, jadi misalkan di sini U sama dengan X pangkat 5 plus 16. Oke, ya. Terus kita apply. Begitu apply, nanti langsung semua variabel X-nya berubah menjadi U. Bukan, ya, karena tadi ngasih namanya U ya. Kalau mau dikembalikan bisa, tinggal kita klik revert aja. Nggak boleh katanya. Beresin dulu, baru boleh revert. Baiklah. Ya kalau misalnya di undo, terus kita pakai change. Bentar. Ngapain ya? Ya udah. Terus ini akan ada konstanta, perkalian dengan konstanta, kita harus klik constant multiple. Terus abis ini kita pakai power ya, aturan pangkat. Terus gimana? Kita harus kembalikan variabel semula, nggak usah pakai change, terus kita ketikkan bahwa U sama dengan X pangkat 5 plus 16. Nggak usah, Maple-nya malah nggak mau kalau kayak gitu, tapi kita cukup klik revert aja. Dan didapat hasilnya seperti ini. Kalau udah selesai ya di close aja. Gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk penggunaan Maple-nya? Tapi kembali ya, pada saat kita mau menggunakan integration method tutor ini, ya sebaiknya sih kita udah kebayang langkah-langkah apa aja yang mau dipakai. Kalaupun mentok mungkin bisa pakai hint. Ya kalau kepaksa next step lah ya, jangan desperate banget dan langsung klik all steps. Gitu. Ada pertanyaan? Sebelum saya serahkan Pak Aswad. Aman semua? Aman, Ibu. Oke. Ya, untuk selanjutnya saya akan, kalau nggak ada pertanyaan sih, ya udah. Saya kasih tugas ya. Tadi jadinya kita pakai ini ya, rewrite. Oke, nanti saya lengkapi juga. Oke, di sini di latihan 2, katanya carilah anti turunan dari fungsi-fungsi yang diberikan untuk nomor 1 sampai 10. Untuk berlatih mencari tahu yang mana sih yang mesti pakai aturan pangkat yang diperumum, mana yang nggak usah, tapi cukup kita otak-atik aja fungsinya, dan lain-lain. Mungkin nggak satu soal banget ya untuk latihannya. Kira-kira yang mana yang menarik ini? Saya ngapain? Oke, ini untuk latihan nomor 4. Ya ini mungkin biar seru. Aku nggak mau ya.
3 soal ya untuk latihannya. Nah, terus satu soal lagi. Nah, ini minta diperiksa apakah fungsi-fungsi ini merupakan pasangan turunan dan antiturunan yang tepat. Caranya tidak perlu dengan betul-betul mencari antiturunan dari fungsi-fungsi ini ya yang ada di dalam integralnya. Tapi cukup kita cek aja apakah fungsi-fungsi yang di sebelah kanannya ini kalau diturunkan menghasilkan fungsi yang di sebelah kiri. Ingat bahwa istilah antiturunan itu kan fungsi yang pada saat diturunkan menghasilkan fungsi ini gitu ya, fungsi yang kita punya. Jadi silakan dicoba apakah diperiksa apakah fungsi misalnya yang nomor 11 ini betul nggak turunannya menghasilkan fungsi yang di kanan dan sebaliknya. Mungkin oke. Untuk yang nomor 12 dan 13 kayaknya perlu kotak-ngatik dengan identitas trigonometri. Jadi kayaknya ini nanti aja deh kita bahasnya ya. Silakan coba yang nomor 11 aja. Ini harusnya masih cukup sederhana. Kalau nggak mau nyobain pakai Maple juga boleh. Ya. Nah, oke. Jadi 4 soal untuk latihannya. Untuk apa? Untuk video 1 soal cukup ya. Mau yang mana? 10 aja deh biar ada serunya. Oke. Saya warnai dengan yang lainnya hijau. Gitu, oke. Ini yang ada di modul baru ya, yang di modul lama soalnya berbeda. Gitu. Saya tuliskan aja tugasnya di open board ini. Yang di bawah katanya nih. Jangan. Internetnya nyambung ke sini. Ini aja. Apa tadi? Latihan. Nomor berapa aja tadi? 4, 6, 9, 11. 4, 6, 9, 11. Modul baru ya. Latihan 2 modul baru. Asli belum dapat ya modul barunya. Nanti saya share, tolong ingatkan. Terus untuk video. Untuk video nomor 10 modul baru. Sama latihan 2 ya. Latihan 2 juga. Oke, ada lagi pertanyaan untuk saya? Ibu izin nanya. Iya, Rawina. Untuk yang latihannya itu kita jawabnya secara manual sama Maple-nya juga, Bu? Ya. Oh iya, oke, Bu. Ya, mungkin kayak seperti yang tadi sudah saya coba gitu ya. Jadi dikerjakan manual, habis gitu silahkan tunjukkan hasil Maple-nya, di screenshot aja gitu ya bagian ini, terus ditempel ke filenya. Repot nggak? Kalau di apa namanya di kayak di kolase gitu. Bisa lah ya. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada, Ibu. Ada, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya serahkan kepada Pak Aslep. Masih ada waktukah untuk buka breakout room?
Oh iya Ibu, benar mau nanya. Ya. Kalau yang di-share di e-kuliah itu yang modul apa? Yang baru bukan? Ya, yang kan bentar, mana ya kuliah teh. Yang di sini yang ya, yang modul ini yang modul baru gitu. Jadi yang saya share di e-kuliah ini yang udah saya update. Makanya satu bab karena saya memperbaruinya juga nggak langsung sekaligus. Kalau modul yang komplitnya adanya yang tahun kemarin yang ada di grup itu ya. Saya kok nggak screen sharing, maaf. Ini ya, modul 1 dan modul 2 yang ada di e-kuliah ini modul yang udah diperbarui. Modul 1-nya yang masih saya tampilkan minggu kemarin sih, bukan yang udah saya perbaiki paling baru. Ya, mungkin nanti saya update juga modul 1-nya. Modul 2 ini yang udah terbaru. Jadi soalnya udah berbeda sama soal yang ada di modul lama. Tuh. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oh ya, insya Allah untuk selanjutnya kita pakai link Zoom meeting yang ini ya. Jadi udah di set sampai 12 kali pertemuan, mulainya 9.30 pagi. Ya seharusnya ini nggak bakalan kena suspend akunnya karena dibeli dengan cara-cara yang baik gitu. Cuma ya itu profile picture-nya dan namanya bukan nama saya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar lain, mungkin saya serahkan kepada para aslab. Ini ada yang belum saya jadikan co-host. Oh, Ali ya. Ali belum saya jadikan co-host. Atau Ali langsung saya jadikan hostnya aja ya. Saya pindahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, komentar lain-lain untuk saya, mungkin soal-soal latihannya bisa dibahas sedikit dengan para aslab. Jangan lupa minggu depan kita akan ada tes awal lagi, bisa dikerjakannya sama seperti hari ini saya set mulai dari 9.45. Waktunya sekitar setengah jam gitu untuk pengerjaan tes awal. Oke, ya udah sampai ketemu minggu depan kalau begitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.